ciptaan manusia. Keajaibannya ini pasti yang maha matematika di atas dari segala profesor matematika, di atasnya lagi. Kemudian yang dalam ilmu kedokteran, di atas dari dokter yang maha dokter, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha mengobati. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, cocoklah di dalam surat Bani Israil atau yang disebut dengan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana itu namanya kalimat takjub, mencengangkan, mengherankan. Sampai hari ini orang-orang Arab kalau dia kagum, takjub, pasti dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Sedikit dia terkejut, oh subhanallah. Nah, kata-kata terkejut ini disebut dengan takjub. Di dalam bahasa Arab dipakai oleh Al-Qur'anul Karim tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa melanjutkan perjalanan ke langit yang disebut dengan Mi'raj. Asra itu artinya berjalan malam. Kalau Mi'raj itu isim alat. Mi'raj itu artinya tangga tempat naik. Jadi Mi'raj itu naik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ternyata orang-orang ahli sosial, ahli matematika, dia mempelajari tentang garis horizontal dan garis vertikal. Yang Isra itu adalah garis horizontal. Isra naik ke langit, garis vertikal. Masya Allah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang punya otak-otak ilmiah, yang meneliti terus-menerus, tidak adalah kekagumannya yang lebih tinggi di dunia ini selain dari mengagumi Al-Quran. Itu namanya mukjizat Al-Quran dari segi angka-angka. Nah, sekarang kita lihat dari segi isinya. Bagaimana isi dari ayat Al-Quran itu setelah angka-angkanya kita tahu. Isinya luar biasa. Kita tafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Tafsirnya ayat yang pertama, surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan juga di dalam dirimu sendiri, sampai kamu menyaksikan bagaimana keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban di ruang angkasa. Dalam Mi'raj itu Rasulullah tentu pertama menemui awan di mana diturunkan hujan. Naik lagi ke atas akan menemui bulan. Yang bulan itu jaraknya dari bumi adalah 450.000 kilometer. Dari rembulan terus menaik lagi menemui lapisan langit yang pertama yang dihuni oleh 9 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu baru garis yang pertama yang disebut dengan solar system, sistem planet yang berjalan mengelilingi matahari. Ternyata setelah naik lagi ke langit, di belakang matahari itu ada matahari lain, namanya Alpha Centauri, yang cahayanya agak redup dibandingkan dengan matahari kita. Terus Rasulullah naik ke langit lagi. Apa yang ditemukan secara ilmiah? Tentu yang akan ditemukan adalah bintang-bintang yang begitu banyak. Bintang itu
bermacam-macam tingkatannya, bermacam-macam pula warnanya, dan seluruh bintang itu terhimpun dalam satu kelompok besar namanya galaksi. Tapi galaksi itu rupanya bukan satu, banyak sekali. Bumi kita bersama dengan matahari berada dalam satu kelompok bintang namanya galaksi Bima Sakti. Ada tetangga dari matahari kita lagi, itu ada galaksi lain namanya galaksi Magellan. Kemudian lebih tinggi lagi, kumpulan bintang juga yang miliar bintang, paling kurang adalah 16 miliar bintang, namanya galaksi Andromeda. Ribuan galaksi, semakin tinggi semakin banyak, dan galaksi yang banyak itu terkumpul dalam satu putaran galaksi yang lebih besar, namanya super galaksi. Super galaksi itu ada pula ribuan, berkumpul yang begitu besar yang tiada terhingga, namanya maha galaksi. Terus berangkat ke tempat yang paling jauh, namanya Sidrah atau bintang Sidir, yang diperkirakan 35.000 tahun kecepatan cahaya. Yang cahaya itu saja dalam satu detik kecepatannya 300.000 kilometer. Mustahil bisa dijalani oleh manusia. Kalaulah bukan karena Allah yang memperjalankan, mustahil Nabi Muhammad bisa sampai ke Sidir atau Sidratul Muntaha, yang bentuk petanya ditemukan orang melalui teropong di Mount Palomar, Amerika Serikat. Petanya seperti pohon. Pohon itu di dalam bahasa Arab pohon bidara atau pohon sidrah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Jibril tinggal di situ, Nabi Muhammad masih berangkat lebih ke atas lagi, berangkat sampai kepada tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantaslah dalam ayat itu dikatakan subhanallazi asra bi abdihi. Sangat mencengangkan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.